Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari mengenai MTCNA. Nah, pada kali ini kita akan beranjak ke bab yang kedua, yaitu About Router OS. Nah, pada bab 2 ini kita akan mempelajari mengenai router OS dan router broadcast, kemudian router AS feature, kemudian router board name, kemudian ada router board type, dan juga arsitektur router board. Nah, seperti yang kita tahu bahwa software biasanya disebut dengan router OS dan hardware itu disebut dengan router board. Jadi router OS itu dari vendor Mikrotik. Base OS sama halnya Linux atau Windows yang dapat kita install di PC atau virtualisasi lainnya. Stand di sistemnya itu sendiri berbasis Linux dengan versi v3.3.5 kernel. Lalu kenapa sih router OS kita install di PC itu? Tujuannya agar kita dapat mengcustom mulai dari prosesornya berapa, RAM-nya berapa, dan lain-lainnya. Selain itu juga jika ada kendala petir atau error untuk OS itu hanya perlu diperbaiki pada part-partnya yang rusak saja. Namun jika router board itu harus diperbaiki secara menyeluruh atau semuanya. Nah, di sini kita bisa search dengan jenis-jenis Mikrotik router OS-nya dengan misalnya Mikrotik X86 bit. Kemudian di sini image. Nah, di sini dia seperti ini ya teman-teman. Ini untuk yang X68 bit ya. Kemudian kita juga bisa search dengan Dinara Mikrotik. Nah, di sini dia ada beberapa contoh Mikrotik router OS-nya. Kita lanjut ke router board. Kalau router board ini lebih ke fisiknya ya teman-teman. Jadi kita tahu bahwa segala fitur yang berada pada Mikrotik itu tergabung satu perangkat memiliki kesatuan atau bisa terdapat pada perangkat pecahannya. Router board ini digunakan untuk menjalankan sistem operasi router OS. Nah, segala fitur biasa terdapat pada suatu perangkat ataupun dapat peruntukan khusus sesuai kategorinya. Kemudian tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu router OS vectors. Nah, mungkin beberapa orang berpikir bahwa Mikrotik itu hanya digunakan pada router, padahal pada implementasinya fitur-fitur yang berada pada Mikrotik itu ada banyak ya teman-teman. Ada wireless, network, routing, firewall, dan NAT, kemudian ada point-to-point, kemudian QoS, bandwidth management, dan lain sebagainya, yang mana fitur-fitur ini bisa dijadikan satu kesatuan pada router board atau juga bisa pecah-pecah perangkatnya. Kita bahas yang pertama, yaitu wireless. Nah, wireless network itu terbagi menjadi dua, yaitu indoor dan outdoor, dengan standar support itu BNH ya teman-teman. Nah, untuk contoh wirelessnya itu bisa kita search di Google. Di sini kita bisa search dengan job wireless Mikrotik. Nah, di sini ada beberapa contoh wireless indoor. Kalau untuk router outdoornya itu ada yang namanya point to point dan ada juga yang to multi point, yang mana setiap jenisnya juga memiliki perangkat khususnya masing-masing. Misalnya untuk yang point to point di sini itu ada XKT kemudian Mikrotik. Nah, di sini ini contoh point to point, dan juga ada yang namanya yaitu LGH AC Mikrotik. Nah, ini untuk yang namanya point to multi ya teman-teman, dan ada juga yang namanya
Dynus Mikrotik. Ini Dynus Mikrotik. Nah, oke, di sini ini adalah yang namanya Dynus Mikrotik ya teman-teman. Nah, di sini juga ada yang namanya Mainbox Mikrotik. Ini aja namanya Mainbox Mikrotik. Nah, oke, ini yang namanya Mainbox Mikrotik ya teman-teman. Ini ada beberapa macam contohnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya teman-teman. Nah, di sini ada juga yang namanya routing seperti static routing ataupun dynamic routing yang support IPv4 dan juga IPv6. Nah, kalau untuk dynamic routing contohnya itu seperti OSP dan lain-lain. Selain itu ada juga firewall dan NAT. Kalau yang firewall ini digunakan untuk dijadikan berbagai proteksi agar mikrotiknya aman. Kalau untuk yang NAT itu digunakan untuk klien yang memiliki IPv4 agar dapat mengakses IP publik. Nah, selanjutnya di sini ada QoS atau Bandwidth Management. Nah, yaitu ini bagaimana kita diatur untuk menghitung bandwidth yang dibutuhkan sekian. Ada juga di sini point to point tunneling, contohnya ada PPTP, kemudian PPPoE, kemudian SSTP dan OpenVPN. Biasanya digunakan untuk PC yang sedang di-remote secara jarak jauh. Kemudian ada user management. Nah, contohnya di sini ada DHCP atau proxy, kemudian hotspot atau radius dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir ada juga tools. Nah, ini biasanya digunakan sebagai bandwidth test atau torch, main-spin, kemudian MRTG dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya mikrotik itu sebuah router yang menghubungkan jaringan tertentu dengan jaringan lainnya. Berbagai macam fitur-fitur yang lainnya juga, baik itu dijadikan satu kesatuan perangkat atau berada pada terpisah. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu router port name. Nah, di sini mengkategorikan name pada perangkat router port mikrotik berdasarkan 3 kategori. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu simbol name. Nah, di sini misalnya ada contoh RB751. Nah, tentu saja RB ini merupakan router port, kemudian angka 7 ini merupakan nomor seri. Nah, kemudian angka 5 ini merupakan port Ethernet. Nah, yang angka 1 ini merupakan port wireless. Kemudian ada juga yang menggunakan word atau kata, misalnya pada Atomic yaitu ada Grove, SXT, kemudian LHG, kemudian Dynadisk, Cap, Web, HIX. Kemudian yang ketiga ada Expansional Netting, yaitu nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernet yang lebih dari 9 port. Contohnya di sini ada RB600, 800, 1000, 1100, 1200 dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman bisa search. Di sini teman-teman bisa search dengan RB600 mikrotik ya teman-teman. Nah, oke, di sini muncul perangkat router portnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu router port tipe. Nah, di sini kita sudah tahu bahwa RB ini merupakan router port, kemudian angka 9 ini merupakan seri, kemudian angka 5 ini merupakan Ethernet, kemudian yang angka 2 ini merupakan wireless, kemudian yang UI ini merupakan feeder port. Nah, yang 5AC2ND ini merupakan feeder wireless dan TC ini merupakan jenis casing. Nah, di sini pada router port terdapat kode-kode. Di sini teman-teman bisa disesuaikan kode-kode yang ada di sini ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu arsitektur router port. Nah, sama seperti di PC, namun perbedaannya kalau di PC itu arsiteknya itu ada yang x64, sedangkan router port ini lebih daripada itu. Ada yang MP, ada SMPS, kemudian
Tile, kemudian PCC dan juga lain sebagainya. Nah, di sini arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Kemudian ada software atau OS untuk siap arsitektur berbeda. Kemudian yang ketiga ada melihat arsitektur mikrotik lebih lengkap. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.